يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para bini sepuh, Bapak Ibu, jamaah tombo ati engkang minulya, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, sampai hari ini alhamdulillah sampun masuk bulan Sya'ban. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban, memanjangkan usia kita hingga sampai di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat kanthi salam kaunjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged istiqomah nindakaken sunah-sunahipun sunah-sunahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi benjang datang hari akhirat kelak pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, ingkang badhe kawula bahas inggih menika surat At-Tahrim ayat 8 ingkang berkaitan dengan taubatan nasuha. Keranten niki bulan Sya'ban, bulan persiapan kita menuju bulan suci Ramadan. Salah satu yang perlu dipersiapkan itu adalah membersihkan diri, baik secara fisik maupun jiwa. Jadi taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nah, mangke niki makna taubat nasuha dijelaskan. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Asa mudah-mudahan rabbukum Tuhan kalian ayyukaffira menutupi angkum dari kalian sayyi'atikum keburukan-keburukan kalian atau mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin dan memasukkan kalian jannatin surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya, di bawah surga-surga itu al-anharu, sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu, yauma hari la yukhzillahu, Allah tidak menghinakan an-nabiyyu, nabi, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka itu memancar dari depan mereka, wa bi aimanihim, dan dari samping mereka. Yaquluna mereka mengatakan, Rabbana Tuhan kami, atmim lana, sempurnakan untuk kami, nurona, cahaya kami,
Waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau atas segala sesuatu itu maha mampu, maha kuasa. Dados biasanipun ing ya ayyuhalladzina amanu ini persis seperti ketika perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu niku nek terus ulama, maka yang dipanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya mengimani diriku. Ya, istilahnya begitu. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, itu diajak beriman. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, niku artosipun untuk meningkatkan keimanan. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha niku taubat ingkang nopo? Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ai taubatan shadiqatan jazimatan. Taubat yang sebenar-benar taubat, jujur, kuat, tamhu ma qablaha minas sayyi'at, yang bisa menghapus keburukan-keburukan sebelumnya atau dosa-dosa sebelumnya. Wa talumu sya'asat ta'ibi wa tajma'uhu, bahkan bisa mendisiplinkan orang yang bertaubat ini dan memberhentikan dirinya untuk melakukan keburukan-keburukan. Wa takuffu amma kana yata'atahu minad danaati. Nah, kalau secara sederhana ada yang mengatakan taubatan nasuha itu ayatu barrajulu, orang itu bertaubat minal amalis sayyi'i, dari amal perbuatan yang buruk, tsumma la ya'udu ilaihi abadan, kemudian tidak kembali kepada perbuatan buruk itu selamanya. Niku disebut taubatan nasuha. Atau enten malih yang dimaksud adalah annaha as-sadiqatun nasihatu yansahuna biha anfusahum. Nasuha itu taubat yang bisa menasihati dirinya. Dados secara ringkasipun sing jenenge taubat nasuha niku taubat yang membuat kita tidak kembali lagi melakukan kemaksiatan itu. Dilalah niki abot taubat nasuha niku. Jadi nasohatus taub niku nek jenengan gadah ageman kok robek suwek terus jenengan jahit. Nah niku gambaranipun kados ngaten niku. Nasohatus taub niku menjahit pakaian. Jadi taubatan nasuha niku dijahit terus mboten bolong meneh. Mboten suwek meleh. Lah umume tiyang niku bolong terus dijahit dibolongi dhewe nah. Disuwek dhewe nah. Wancane nggih subhanallah. Nafsu niku walah subhanallah abot wis tobat ngaten niku wis. Maka tobat nasuha niku murni niku nggih abot saestu. Jadi kalau gambaraken ngono apa enek ta nyun sewu nggih. Rata-rata tiyang niku nek agemanipun niku suwek kan nggih dijahit mboten mungkin disuwek meleh to, kecuali tidak sengaja. Nah nek tidak sengaja ya mboten masalah, tapi disengaja disuwek neng, kok dijahit dhewe neng, iki aneh. Nah itu yang sering kita lakukan niki subhanallah, yang betapa beratnya taubatan nasuha itu untuk tidak kembali lagi. Nah cirine ngaten, paling gampil untuk menuju taubatan nasuha niku nek maksiat niku kraos pahit, nek ketaatan niku kraos manis. Niki pernah sedikit kula singgung. Kemaksiatan terasa pahit, ketaatan terasa manis. Niku pun sesuai jalur. Lho kok saged nggih? Tiang niku nek lara niku ngraosaken gula niku kadang-kadang pahit. Niku pun mboten sehat meleh. Kranten asline gula manis dadak dadi pahit, kranten lara. Kalau pikir-pikir nggih leres, wong winginane kula pas
hari meriang sedunia terus ngaten iki. Tanggal 22 bulan loro niku kan nglepak sedanten niku seminggu niku kangge rukuk mawon loro. Ngaten niku ya Allah, ternyata betul sing jenenge wong loro niku keluar dari napa nggih? Keluar dari normalnya. Tiang sakit itu keluar dari normalnya. Jenengan pasti kraos, wong ngrasa gak penak niku teng awak niku secara fisik lho nggih. Niku kraos. Tapi subhanallah, loro niki tibake nggih nikmatnya tuh kathah saestu. Wong loro untu niku nembe kraos nek gadah untu, Pak. Lho selama niki kan mboten kraos duwe untu. Angger dienggo mangan mawon. Kula niku loro niku rukuk niku loro didamel rukuk. Ya Allah. Nembe krasa nek duwe geger, Bu. Nembe krasa nek duwe geger. Selama niki lho geger iki gak tau disyukuri blas. Oleh jenengan nek kok loro weteng niku sejatose nikmat. Kranten apa? Akhirnya sadar nek duwe weteng. Selama niki kan mboten nate dipikir. Loro sirah niku lho, cemot-cemot lagi rasa nek duwe sirah. Ya Allah, nikmat ya Allah itu subhanallah. Sesungguhnya nikmat Allah itu banyak sekali. Makanya terus ulama wong loro kuwi sejatosipun alarm, sirine yang memberikan kabar kepada kita sebuah kebaikan. Kalau pikir-pikir iya ya. Wong loro fisik iki gampang ditengeri. Tapi sing wabot niku nek loro teng ati nih. Walah angel deteksine. Nah tobat niku kaitane penyakit niku rata-rata penyakit teng ngene ati. Wong kok nglakoni elek melih niku kan sejatosipun tergantung dari azam niatnya. Kalau pikir ya Allah tiba-tiba betapa beratnya untuk kemudian bertaubatan nasuha supaya tidak kembali kepada keburukan itu. Insya Allah. Nah, nyun sewu nggih. Kadang-kadang itu untuk sampai ke taubatan nasuha niku pancene nggih butuh satu kejadian yang membuat kita tidak kembali lagi. Saenipun Gusti Allah, Pak. Allah itu betapa baiknya. Orang yang bertaubat kepada Allah niku malah diangkat derajatnya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kata-kata mencintai itu jenengan gambaraken wong ditresnani Gusti Allah. Niku wong sing bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kula mbayang ya Allah, ditresnani Gusti Allah niku piye? Coba kisahipun jenengan nek tatik kemutan. Ternyata banyak sekali ulama-ulama sing riyen niku cara kasaran niku bromocorah. Kemaksiatan niku dilakoni. Tapi ketika sudah taubatan nasuha, diangkat derajatnya oleh Allah dados ulama-ulama besar. Malik bin Dinar, Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhum. Masya Allah. Malik bin Dinar niku Pak, nek di dalam kitabnya Ibnul Jauzi yang menceritakan kisah orang-orang yang bertaubat. Niku kalau membaca niku subhanallah, Malik bin Dinar yang orang ahli zuhud, ahli ibadah, ulama niku. Niku dikisahkan ngaten. Kula sampai kula tulis teng mriki. Terus kitabnya Ibnul Jauzi niku judulipun At-Tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Jadi dia berkata sendiri, Malik bin Dinar niku menceritakan dirinya. Hidupnya niku bada'tu hayati doi'an sakiron asyan. Aku mulai uripku kuwi sia-sia, mendeman, yo maksiat, bahkan sampai saya menzalimi orang dan memakan hak-hak mereka.
Kalau ulangi, padahal ini berat. Saya menzalimi orang, nek zalim terhadap diri sendiri mungkin jek rondo luwung. Tapi kalau sudah zalim terhadap orang lain, apalagi makan haknya orang lain. Kulur riba, aku bahkan juga memakan riba, adribun nas, nganiaya wong Pak sampean. Niku malik dinar. Af'alul madzalima, aku tuh mengerjakan kezaliman. Bahkan beliau mengatakan tidak ada maksiat kecuali pernah saya lakukan. Coba itu. Tidak ada maksiat kecuali yang pernah saya lakukan. Kemudian dia melanjutkan, sampai suatu hari, wa fi yaumin minal ayam ishtaqtu an atazawwaj. Aku pengen rabi. Saya pengen menikah. Suatu hari saya kok kepengen menikah. Terus ini dereng menikah. Wong maksiat ya cara pangapunten nggih. Wong kadang-kadang yang gumun. Nek teng negara-negara sing mboten Islam niku kan aneh nggih, Pak. Jenengan aneh ngaten. Nglakoni zina niku nggih biasa. Sampai kumpul kebo niku duwe anak niku dereng nikah, Pak. Tapi nanti setelah punya anak 3 nembe nikah. Yo wong kuwi aku kok iso yo ngono ki kula gumun negara-negaranya naudzubillah negara-negara barat sing bebas ngaten niku. Terus mereka niku hidup di dalam rumah itu ya kaya suami istri tapi tidak ada ikatan pernikahan. Yo duwe anak. Tapi habis itu setelah mungkin ketoke kok wis pas nikah terus nikah gitu. Itu kan wis maksiat dilakoni sekian lamanya baru kemudian nikah. Nah, terus akhirnya kemudian beliau mengatakan, dan saya berharap bisa memiliki seorang anak. Jadi nikah dengan tujuan pengen punya seorang anak. Fatazawwajtu wa anjabat tiflah. Saya menikah dan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Samaituha Fatimah. Aku menamakannya Fatimah. Anaknya dijenak-jenakno Fatimah. Kata beliau, ahbabtuha hubban syadidan. Aku mencintainya dengan cinta yang sangat-sangat cinta. Dados senenge oleh tresno karo putrane sing jenenge Fatimah niku mboten karuan. Setiap kata ini diceritakan, setiap si anak itu bertambah besar, semakin imannya di dalam hatinya itu semakin naik. Semakin sedikit maksiat yang saya lakukan. Angger bocah iki nyelot gede, maksiat tambah cilik, imannya tambah gede. Bahkan kata beliau, ketika Fatimah ini melihat saya memegang minuman keras, khomer, maka langsung kemudian saya singkirkan. Dengan wong wis kadung kebiasaan mendem niku kan pancen nggih wangel ngilangi. Kula enggak ada kanca niku yang gumun. Kuwi kalau takoki kok mendem iki apa? Ngono ki alasane nggih enten to. Aku mendem mek pas nek duwe masalah tok. Aku mendem nek pas duwe masalah tok. Lah kula sing gumun wong nek bar ngombe mendem masalah ilang, tapi nek pas sadar kan masalahnya muncul malih. Kan ya aneh wong. Pancen nggih kadung kebiasaan. Nagih, Pak. Mendem niku nagih terus wong. Kula nggih mboten nate terus makan cirine wong-wong kuwi sing biasa mendem niku. Mendem niku pancen nagih, maksiat niku pancen nagih. Nah, sampailah si anak itu berusia 2 tahun. Kata beliau, Allah seakan-akan memang melakukan seperti itu. Setiap Fatimah itu besar, setiap itu pula iman di dalam hati saya semakin bertambah. Kullamak tarabtu minallahi khutwah. Setiap saya mendekat kepada Allah 1 langkah dan menjauh kullamat ta'attu syai'an fa syai'in 'anil ma'asi.
Setiap kali saya menjauh dari maksiat, satu maksiat saya tinggalkan. Jadi begitu. Setiap Fatimah itu umurnya usia bertambah, imanku semakin bertambah, maksiatku semakin berkurang. Begitu terus, Pak. Sampai kata beliau, hatta tamala, sampai sempurnalah sin umurnya Fatimah niku 3 tahun. Ketika 3 tahun ini matat Fatimah, putrane Fatimah niki kapundhut, Pak. Nah, ketika kapundhut, fangqalabtu aswa mimma kuntu. Berubah luweh elek kelakuane tinimbang sadurunge nikah lan pikantuk putra namanya Fatimah niki. Dadi subhanallah. Mergo maune senenge gak karuan kalih Fatimah. Akhirnya angger maksiat itu dikurangi, angger gede imannya tambah besar. Tapi ketika umur 3 tahun putrinya Fatimah kapundhut, berubah kisah wis sing maune ki elek luweh elek meneh. Nah, ngaten niki sing pancen abot. Ujian Gusti Allah niku kadang-kadang mulane nyun sewu. Iman itu kula winginane njelasaken jenengan nggih. Rezeki itu tidak berdasarkan kadar ketaatan. Allah memberi rezeki itu sesuai ujiannya di situ. Terus ampun bahasane sakniki transaksional. Ampun transaksional. Misalnya contoh aku pokoknya nek diparingi rezeki Gusti Allah akeh, mau aku bakal sholat 5 waktu. Ini kan bahasanya transaksional. Akhirnya diparingi Gusti Allah rezeki kathah, terus sholatnya sregep. Dilalah diuji kalih Gusti Allah, rezekine dijupuk. Kados ngaten niku ibadah sing jenenge ala harfin. Ala harfin niku kondisional. Nek wayahe entuk apik ngibadahi apik. Tapi nek wayahe diuji elek, berubah tidak mau beribadah kepada Allah. Enten. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada tipe orang-orang yang ibadah niku transaksional. Padahal sesungguhnya kalau wau nyebutaken jenengan, musibah itu juga bagian nikmati Allah. Sakit niku nggih nikmati Allah. Dados ujian niku tidak harus kemudian musibah. Tapi ujian itu bisa berupa kesenangan. Dan ujian berupa kesenangan jauh lebih berat dibandingkan kadang-kadang ujian yang bersifat tidak kita sukai. Lenten apa soale tiang niku rata-rata mboten siap nek diuji sing gak enak. Tapi siap nek diuji enak. Maksudnya mboten kraos. Nyun sewu, jenengan umpami diuji pilih pundi? Melarat napa sugih? Kabeh ya pengen diuji sugih, pengen seneng. Tapi sejatosipun tiang diuji melarat niku luwih gampang mengidentifikasi ujiane. Tapi nggih abot. Sedanten niku sakjane nggih sami-sami abote. Nek ujian seneng, ujian syukur niku ternyata berat. Mulane tingkatan syukur paling tinggi Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Qutil Qulub fi Mu'amalatil Mahbub pernah saya sampaikan, tingkatan syukur paling tinggi disebut asyakur. Asyakur itu orang yang banyak bersyukur, artosipun apa? Baik dalam kondisi susah maupun senang bersyukur. Baik dalam kondisi sempit maupun lapang bersyukur. Baik ketika mendapat musibah maupun mendapatkan nikmat bersyukur. Itu tingkatan tertinggi namanya asyakur. Orang yang paling pintar bersyukur. Ini tingkatan asyakur. Jadi kadang-kadang kalau angen-angen ya Allah tiba iki tingkatan kula niku dereng sampai tingkatan asyakur. Betapa beratnya kemudian di tingkatan asyakur. Wayahe susah rata-rata ngresula. Wayahe seneng rata-rata lali.
tipologi manusia. Kalau lanjutakan. Nah, ketika kemudian melakukan perbuatan yang paling buruk, akhirnya apa? Setan itu masuk. Dan terusno. Belum pernah dia melakukan ngombe nih dari pagi ngantos dalu, Pak. Dados piyambak itu minum, mendem niku dari pagi sampai malam hingga akhirnya beliau tidak sadar. Dalam kondisi tidak sadar seturu wong jenenge mendem niki mimpi, Pak. Nah, dalam mimpinya niki, nah ketika dia mimpi, ra'aitu tilkar ru'ya. Saya mendapatkan diri saya di hari kiamat. Waqad adlamati syams. Sing jenenge matahari itu menjadi padam. Wa tahawalat bihar ilan nar. Segoro niku berubah menjadi api. Matahari padam, gelap, segoro niku berubah menjadi api. Dan bumi ini berguncang. Wajtama'an nas ila yaumil qiyamah wan nas afwaj. Berkumpul orang di hari kiamat itu bergolong-golongan. Wa ana bainan nas, aku di antara orang-orang itu. Wa asma'ul munada yunadi fulan bin fulan. Saya mendengar ada yang memanggil si fulan dipanggil, si fulan dipanggil. Diminta untuk datang halum malil arati alal jabbar. Diminta mereka datang untuk bahasanya dieksekusi, dalam arti kan pementasan al-ardul akbar itu pementasan terbesar untuk mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah yang Maha Jabbar. Saya melihat fa'ara fulanan hadza, saya melihat si fulan itu wa qad tahawwala wajhahu ila sawadin syadid. Wajahnya kita direng saking min syiddatil khauf, saking wedine, Pak. Jadi Malik bin Dinar ini melihat si fulan berubah wajahnya ku wireng mergo saking wedinya, sampailah nama saya niku dipanggil. Halum malil aradi alal jabbar. Ayo segera kamu untuk kemudian mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Al-Jabbar. Fakhtafal bashar min hauli. Tiba-tiba sing maune wong ning samping-sampinge Malik bin Dinar itu enggak ada, hilang. Jadi dia mengatakan saya seakan-akan sendiri di padang mahsyar niku piyambakan. Sing maune wong kuwatah niku karek piyambake dhewean. Tsumma ra'aitu thaubanan 'aziman syadidan qawiyan yajri nahwi fatihah fammah. Saya melihat ular, Pak. Jadi ular besar sekali, sangat kuat, berlari menuju ke tempat saya dengan posisi mulut yang terbuka. Jadi ular gede lari ke arah dia dengan posisi mulut itu terbuka. Maka saya berlari saking takut saya mendapatkan farajatu rajulan ajuzan. Di saat lari itu saya mendapatkan enten wong tuwi ngeten. Wong niku sing lemah, wong pun sepuh. Ajuzan dhaifan, wis tuwek lemah pisan. Fakultu, aku berkata kepada dia, tulungi aku teko ula iki. Tulungi aku teko ula iki. Dijawab, ya bunayya, ana dhaifun la astati. Aku ki lemah, aku kira kuat, gak iso nulung awakmu. Tapi melayu woko awakmu ki rono lho. Mbok menawa awakmu iso selamat. Larilah dia ke sana dengan dikejar ular ini. Ketika beliau sampai di sana, ternyata di depan beliau itu ketika menuju sana api sing bulat-bulat. Kata dia, ahrub minats su'ban. Apakah saya lari dari
ulo niki ataukah saya jatuh ke api neraka? Maka saya kembali lari lagi dari kejaran napa niki ulo niki, ketemu lagi tiang sing sepuh niki wau. Saya bertanya kembali lagi, tolonglah, tulung aku. Sini, aku ra iso nulung awakmu, aku ki lemah, ora iso jajal melayu awakmu, ijri tijah dzalikal jabal. Melayu awakmu tijah dzalikal jabal, ning gone gunung kae. Ketika dia lari ke arah gunung itu dan hampir ular ini menerkamnya, faraitu alal jabal atfalan sigharan. Aku melihat itu anak-anak kecil di atas gunung itu banyak sekali. Fasami'tul atfal, saya melihat anak-anak kecil itu, mendengar anak-anak kecil itu semuanya berteriak mengatakan, "Ya Fatimah, adriki abaki, adriki abaki." Hei Fatimah, tulungi bapakmu, tulungi bapakmu, tulungi bapakmu. Fa'alimtu annahabnati. Itulah aku mengerti bahwa di situ anakku sing jenenge Fatimah sing riyen umur 3 tahun niku kapundhut. Maka aku bahagia sekali karena anakku meninggal di usia 3 tahun itu, dialah yang nanti akan menolong saya di posisi seperti itu. Lalu tiba-tiba Fatimah itu mengambil tangan saya, tangan kanan, dan kemudian mendorong ular yang mau akan menerkamnya itu. Hingga kemudian beliau itu selamat. Lalu aku duduk di pangkuan. Jadi tsumma jalastu. Kemudian saya itu duduk ning ngene Fatimah niki, cah cilik niki, duduk ning ngene pangkuane niki, terus kemudian saya bertanya ke Fatimah ngapunten, sing Fatimah yang duduk. Tsumma jalasat fi hijri. Fatimah kemudian duduk di pangkuan saya. Sebagaimana kamakana tajlisu fid dunya. Sebagaimana Fatimah dulu duduk nalikane ning donya. Kan bapak biasane nek nyun sewu gadah putra niku kan tasih alit kan dilungguhna teng pangkune. Lah ternyata niki Fatimah itu duduk di pangkuan Malik bin Dinar seperti halnya ketika dulu di dunia duduk di pangkuannya. Wa qalat li, dan berkata Fatimah ini, "Ya abati, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah." Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, takut kepada Allah, mengingat Allah. Fakultu ya bunayyati, wahai anakku, beritahu aku, ular ini itu sebenarnya apa? Dijawab oleh Fatimah, qalat hadza amalukas sayyi. Bapak, ulo sing gedhe niku amale jenengan sing ala. Amal keburukan yang jenengan yang jelek, yang jenengan besarkan dan jenengan nopo pelihara supaya dia menjadi besar, yang hampir memakan panjenengan. Jadi amal elek kok terus ting dunya niku kaya dene nopo ngingu ula sing sok ben gede, sing sok ben malah mangan panjenengan kula panjenengan sami. Akhbirni an hadza su'ban. Terus akhirnya kemudian dia mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa amal-amal di dunia itu wahai ayahanda akan kembali besok seperti halnya di dunia dan besok di akhirat seperti itu. Lalu kemudian wadzalikar rajulud dhaif. Lah sing wong sepuh tuwek sing ngomong ora iso. Jawabanipun putranipun, qalat dzalikal amalus sholih. Niku wau amal soleh panjenengan sing cilik, sing lemah, sing jenengan setiap saat ing donya malah jenengan lemahkan, jenengan cilikno. Maka beliau menangis saat itu di dalam mimpi itu. Karena rupa-rupanya justru yang menolong beliau itu adalah putrinya yang kemudian meninggal di usia 3 tahun yang tidak ridho beliau karena saking cintanya. Beliau mengatakan wahuna istaiqattu min naumi. Di situ saya kemudian bangun dari tidur saya dan saya kemudian berkata, qad ana ya Rabb, sudah waktunya wahai Tuhan.
sudah waktunya wahai Allah untuk saya bertaubat kepadamu. Maka saya kemudian waqtasaltu, saya mandi, wa kharajtu li sholatil fajri, dan saya keluar untuk sholat fajar, uridu taubah, saya ingin bertaubat kepada Allah, wal audah ilallah, kembali kepada Allah, wa dakhaltul masjidah fa idza bil imami yaqra. Ketika saya masuk masjid, ternyata imam itu ketika sholat subuh membaca ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum lidzikrillah. Ya Allah, persis seperti yang disampaikan putrinya Fatimah ketika di dalam mimpi niku. Dan niki Allah kemudian mengangkat derajat Malik bin Dinar menjadi seorang ulama ahli ibadah yang luar biasa. Niki yang disebut sebagai taubatan nasuha. Dados Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang bertaubat itu dicintai oleh Allah sedemikian rupa, tapi sing abot niku nggih taubatan nasuha. Kula lanjutaken, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Kata ulama, mudah-mudahan kata asa, kalau Allah menggunakan kata asa, semoga itu Allah pasti mengijabahi, pasti melakukan. Maka Allah akan yukaffiru ankum, kafaron itu menutup. Allah menutup, jenengan gak ada. Contohnya mboten kok dihapus riyen tapi ditutup. Sehingga yang jelek itu tertutup. Gak ketok. Artinya diampuni dosa panjenengan dan dimasukkan ke surganya Allah. Tajri min tahtihal anhar. Di mana surga-surga itu tajri min tahtihal anhar. Jadi bawahnya sungai-sungai berjalan. Hari di mana Allah dan nabinya, Allah tidak akan merendahkan nabinya dan orang-orang yang beriman. Niki kalau bahasanipun bagaimana cara merendahkan Allah ya, ketika berada di hari akhirat. Niku ada pertanyaan kados ngaten niku, jawabanipun adalah ketika kalau dipanggil di hadapan semua makhluk, dihinakan dia di hadapan semua makhluk besok di akhirat. Tapi Allah Maha Halim, Maha Kasih niku di dunia panjenengan boten diisin-isinno di hadapan makhluknya. Allah menutupi keburukan panjenengan. Tapi besok di hari akhirat sudah tidak ada lagi teding aling-aling. Makanya dunia niki subhanallah, Allah punya sifat ar-Rahmannya itu subhanallah luar biasa. Eleke kula panjenengan sami niki ditutupi kalih Gusti Allah. Tapi besok kok dielek terus. Tapi besok di hari akhirat dihinakan itu, dibuka keburukan kita di hadapan semua makhluknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula lanjutaken. Di sini disebutkan nuruhum yas'a baina aidihim. Masya Allah. Jadi cahaya mereka itu berpancar dari depan dan dari sebelah kanan. Niki dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ana awwalu mayyu'dzana lahu fis sujud yaumal qiyamah. Saya katakan Kanjeng Nabi adalah orang yang diberi izin pertama kali untuk sujud di hari kiamat. Wa awal, dan orang pertama mayyu'dzana lahu yang diberi izin biraf'i ra'sihi untuk mengangkat kepalanya di hadapan Allah. Fa'angdur baina yadaya. Maka lalu kemudian saya bisa melihat di depan saya, kata Rasulullah, fa'arifu ummati min bainil umam. Saya melihat umatku di antara sekian banyak umat-umat yang lainnya. Wa angdur an yamini, saya melihat dari sebelah kanan saya. Fa'arifu ummati min bainil umam, saya melihat umat-umatku, iki umat-umatku. Wa angdur an shimali, saya melihat dari sebelah kiriku. Fa'arifu ummati min bainil umam, nengok ke sebelah kiri, iki umat-umatku. Dari sekian banyak umat-umatnya, nengok kanan, iki umatku, iki umatku. Lalu kemudian bertanyalah orang, ya Rasulullah, wa kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam. Kanjeng Nabi, jenengan kok pirsa saking pundi
Nek niku umat-umate panjenengan. Napa jawabipun Kanjeng Nabi? Hurrun muhajjaluna min asarit tuhur. Mereka itu mencorong bekas sucinya mereka, bekas wudunya mereka. Wala yakunu ahadun minal umami kadzalika ghairu. Tidak didapatkan umat-umat yang lainnya. Subhanallah. Terus kula panjenengan sini keranten panjenengan suci, wudu, benjing teng akhirat. Yang membedakan antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang lainnya niku adalah mencorong keranten teng donya niki tiang Islam niki berwudu. Hurun muhajjalin, mukanya salah satu amalan yang baik adalah mudawamatul wudu atau dawamul wudu niku adalah wudu suci terus. Umpami kok pas lagi pangapunten bakdo pipis nggih wudu. Bakdo buang air besar nggih wudu, mudawamatul. Wong jenengan kok pangapunten kok batal ngentut, mangke bakdo niku wudu malih. Niku mudawamatul wudu. Niku subhanallah luar biasa. Wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aidihim. Dan saya bisa melihat mereka, cahayanya itu berada di depan mereka. Jadi subhanallah. Wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhim min athari sujud. Selanjutnya Kanjeng Nabi pirsa panjenengan sami saking bekas sujud mereka. Wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aidihim. Keranten bekas jenengan sujud niki mencorong besok teng akhirat. Terus pangapunten nggih, pangapunten nek menawi enten sing memaknai bekas sujud iki ireng teng gede ngaten niki nggih mboten napa-napa, kula mboten nyalahno. Tapi secara umum besok yang dimaksud bekas sujud niku di hari akhirat niku ketok mencorong. Terus ampun jenengan nek sujute aku kok gak ketok ireng terus jenengan gosok-gosok ampun ngaten. Lalu gosok-gosok men ketok ireng lho. Ampun ngaten. Sing jenenge bekas sujud niku termasuk menurut pendapat para ulama mayoritas itu benjing di akhirat itu akan mencorong terlihat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi bekas-bekas sujudnya. Nek teng donya niku tampak auranipun, tapi besok teng akhirat tuh cahayane mencorong. Terus niki wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aidihim. Lah Kanjeng Nabi niki subhanallah, Pak. Makane teng kene hadis niku yang susah niki kan bulan Sya'ban, termasuk salah satu amalan yang kedua. Kalau kita bertaubat, sudah bertaubat, sing amalan nomor kalih niki sing rondo abot. Niki gelem nyepuro orang yang berbuat salah terhadap diri kita. Jadi membersihkan hati kita termasuk memaafkan orang lain. Mulane budaya niku kula panjenengan niku sae. Enten budaya jenenge megengan. Gitu. Nah, budaya megengan niku spirite asline iki njaluk sepuro. Ngoten lho. Terus mulane kan mesti biasanya nek apem gitu. Biasanya mesti nek apem. Warga sakjane wong Jawa ki senengane filsafat simbol. Mana apem niku kan asin saka afuun. Mergo angel ngomong afun artinya maaf dadi apem. Tapi wong kan mbon-mbon ora apa-apa lah. Dados spirite nek ditakoki wong megengan renek dasar dalile niku mawon spirit Islam supados niku lho tetap menyambung tali silaturahim. Terus kemudian nyun sewu di situ ada unsur kita memohon maaf atas kesalahan kita. Nek mboten megengan nggih mboten napa-napa, tapi kan itu bagian dari upaya kita. Dikirimilah biasanya dikirimi jenengan nak ngirimi balik toh? Nggih. Nek diteri lak jenengan ngenteri balik. Artosipun iya berarti ya wis nyepuro aku lho maksudnya ngaten. Nyepuro. Tapi nggih ampun nek jenengan, lah kok aku diki ngeteri kok ora diteri berarti dosaku ora disepuro. Ampun ngaten. Menawa mboten gadah rezeki kangge ngirim kan nggih isin. Wong kadang-kadang nek dikirimi iwak pitik ingkung sakmono gedene. Lah mosok aku mek apem tok cacah. Nggih mboten napa-napa asline wong kuwate nggih naming niku. Lah kula ngene, sing abot niku kenapa kok saya ngatakan begitu?
Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampai memohon kepada Allah. Dados Kanjeng Nabi memohon terus kepada Allah sampai kemudian nek cara kasaran ini ngaten niki kula sampai kula tulis. Niki sampai ayat ini dibaca, wa inna rabbaka ladzu magfiratin linnasi ala dzulmihim. Nabi niku nyuwun terus supados umat niku disepuro kalih Gusti Allah. Lajeng wahai Muhammad, tidakkah kamu cara kasarane Allah saya sudah menas wa inna rabbaka ladzu magfiratin linnas. Sungguh Tuhanmu itu memiliki magfirah bagi manusia atas kezaliman mereka. Tidakkah kamu ingin kemudian diridhoi oleh Allah? Makanya niki subhanallah, ketika kemudian kita memaafkan orang lain, niku amalan ulama-ulama salafus soleh kita. Kula niku waos kasusipun Imam Ahmad bin Hambal. Niku persis seperti mirip dengan Imam Malik. Imam Malik kan gurunipun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggadah murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Zaman Imam Ahmad bin Hambal, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena teguh kuat mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah. Beliau berseberangan dengan golongan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk diciptakan. Lah, yang memegang madhab Mu'tazilah waktu itu dijadikan sebagai madhab resmi khalifah waktu itu. Al-Ma'mun dan juga Mu'tasim. Diuji Imam Ahmad bin Hambal, dipanggil, Pak. Tetap beliau kekeh sing jenenge Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dan ini berseberangan dengan nyun sewu dengan keyakinan pemerintahan itu. Imam Ahmad bin Hambal niku dicambuk, dan yang menarik ada orang namanya Abul Haytham. Jadi suatu ketika putranipun Ahmad bin Hambal niku krungu bapake niku ngendikan rahimahullahu Abul Haytham. Mudah-mudahan Abul Haytham dirahmati Allah, disepuro dosane kalih Allah. Terus kemudian takok, "Bah, Abul Haytham niku sinten?" Lha awakmu ora ngerti to piye? Dereng. Kuwi ngono mantan copet senior. Jadi beliaulah Abul Haytham ini yang membuat Imam Ahmad itu semakin kuat. Karena ketika beliau mau dihukum cambuk, sing jenenge hukum cambuk dicambuk niku. Nek tenggene beberapa riwayat Al-Ghujuni niku ngantos ngomong, Imam Ahmad ki jan kuat. Cambukku ki tak nggo nyambuk unta ki mati. Nah, ketika mau dicambuk, sing jenenge Abul Haytham mantan copet iki narik bajune Ahmad bin Hambal, kowe kudu kuat karena kamu mempertahankan agamamu. Kowe 18 disebutkan di dalam riwayat itu 18.000 kali cambuk. Aku kuat mergo aku pengen tobat. Awal beberapa riwayat diceritakan posisi Imam Ahmad bin Hambal niku ngene Pak, gantung. Kaki di atas, kepala di bawah. Beliau dicambuk itu pingsan. Akhirnya kemudian takut Mu'tasim iki nek mati. Akhirnya dicambuknya ketika beliau pingsan, tidak posisi menggantung. Kursi ditaruh di atas beliau, kursi dicambuk. Nah, ketika dicambuk niku nggih pingsan, Pak. Dalam riwayat beliau itu dicambuk sampai 18 kali. Sampai geteh niki kuatah. Maka di dalam riwayatnya niku geteh niku kathah pas suatu ketika, dan itu terjadi di bulan Ramadan tanggal 25 Ramadan. Jenengan bayangkan Imam Ahmad boten purun moka, mempertahankan itu di saat beliau sedang berpuasa. Bahkan ketika darahnya niki kathah, beliau niku kan ada imam sholat, setelah itu darahmu masih banyak sekali itu. Karena coro geteh niku kan najis. Kenapa kamu kok enggak
kamu bersihkan. Jawaban Imam Ahmad bin Hanbal, aku mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau iya ya, Umar bin Khattab nalikane ditujub karo Abul Uluk Majusi nalikane salat subuh niku kan jek geten. Pingsan, sadar, lalu kemudian kan minta air, terus ternyata beliau kan wudu, terus salat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal niku derek madhabe Umar bin Khattab. Dianiaya sedemikian rupa, darah dibiarkan sama beliau. Darah suci. Karena dianiaya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal di posisi seperti itu sampai 18 kali, akhirnya dipulangkan ke rumah. Terus datang tabib mengobati beliau. Kimari alhamdulillah atas berkat izin Allah niku beliau sembuh. Mu'tasim niku seneng. Padahal dia yang dulu memerintahkan. Mergo dhek iki merasa bersalah. Merasa bersalah sudah memperlakukan Ahmad bin Hanbal seperti itu. Tapi yang luar biasa napa? Persis seperti Imam Malik. Diploro kados kala wau. Imam Ahmad bin Hanbal niku nyepuro algojone termasuk orang yang menganiaya. Jawabanipun Imam Ahmad bin Hanbal mergo piyambak niku mboten purun. Nek enten siji umat Nabi Muhammad mlebu neraka gara-gara mboten disepuro. Keranten Nabi Muhammad niku ndonga terus kalih Gusti Allah supados umate niku sedanten disepuro kalih Gusti Allah. Ya Allah. Kula mbayangi ya Allah tiba angel ngikuti ulama-ulama salafus soleh kita tuh angel nyepuro wong. Mengikuti Rasulullah isin mergo Kanjeng Nabi niku ndonga terus nyuwun kalih Gusti Allah supados disepuro seluruh umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinten jenengan saged napa mboten Bu? 7 turunan kok nek iso. Piye sih? Lah mati lho nek mboten kuat mati. Algojone ini ngomong sekali saya mecut onta mati. Imam Ahmad bin Hanbal kuat terus. Dan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala 18 kali beliau dicambuk. Tapi kemudian memaafkan orang yang kemudian melakukan seperti itu. Makanya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini derajat yang pernah kula sampaikan. Derajatnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i itu adalah sampai ke derajat ihsan. Wong lakoni elek terhadap kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Tidak hanya memaafkan, tidak hanya ngilangin jarem, tapi kemudian juga beliau berbuat baik dengan cara beliau tidak mau memohonkan kepada Allah balasannya. Andekan nyun sewu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang serupa. Oleh wong dizalimi niku mboten enten hijabipun. Jenengan ngangkat tangan, bahkan dalam kitab yang saya baca, wong dizalimi ora wong Islam niku langsung diijabahi oleh Gusti Allah. Senaosa mboten tiyang beriman kok dizalimi niku nyuwun langsung dibalesna kalih Gusti Allah karena tidak ada hijab. Mboten enten penghalangipun. Apalagi orang yang beriman yang dianiaya. Jenengan dieleki wong, jenengan dianiaya orang, jenengan terus nyuwun kalih Gusti Allah. Masya Allah. Niku medeni saestu. Mulane sampai ulama-ulama niku sing diwedeni, saya takut aku turu enek mripat sing jek melek nyuwun karo Gusti Allah balesno kezalimanku. Ya Allah. Niki sing abot. Nah, mudah-mudahan bulan Sya'ban ini selain kita bertaubat, memohon diri, membersihkan diri, juga mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri dengan memaafkan sesama saudara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup ganti wawasan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya Rabbi zidni ilman
نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا sepindah malih astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wala maridun illa syafaitah wala mubtalan illa hadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa sartaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah.